Pekerjaan yang menurut kita membosankan, memuakkan, menjemukan, pergi pagi pulang petang, itu adalah pekerjaan yang sangat dirindukan dan diinginkan oleh pelamar yang tidak lulus-lulus. Betul? Tapi karena kita sudah lulus, sudah kerja, dapat gaji, kita menyepelekan pekerjaan itu. Kalau mau tahu nikmatnya punya pekerjaan, coba adakan podcast wawancara dengan orang yang pernah memasukkan lamaran ke PT Komatsu, tidak diterima 10 kali ngelamar, tidak diterima. Coba tanya dia, bagaimana perasaan kamu seandainya kamu lulus jadi pegawai di PT Komatsu? Itulah yang kurindu-rindukan. Dan itulah yang diinginkan oleh calon mertuaku yang menolakku karena aku nggak lulus. Rumah yang menurut kita kecil, disepelekan orang, tidak ada indah-indahnya, itu adalah rumah yang sangat dirindukan oleh orang kontraktor. Maksudnya yang kontrak terus belum punya rumah. Istri yang menurut kamu menjemukan, membosankan, nggak ada cantik-cantiknya, itu adalah istri yang dirindukan, diinginkan oleh jomblo yang belum ketemu jodoh. Jadi kita ini mesti banyak-banyak bersyukur. Coba ambil foto-foto yang lama. Kalau masih punya gambar foto waktu masih ngelamar kerja, belum dapat kerjaan, saya sampai sekarang di laptop saya masih saya simpan satu folder surat lamaran kerja. Berapa lamarannya Ustadz? 17 lamaran. Kapan itu Ustadz? Waktu saya baru pulang dari Maroko tahun 2007. Saya buat 17 lamaran, ibarat masang mata kail pancing. 17 pancing saya pasang. Setelah dipasang, pasang, tarik pancing yang satu, hilang umpannya. Tarik satu lagi, hilang mata kailnya. Tarik satu lagi, putus benangnya. Yang lain sama-sama bambunya hilang. Satu pun nggak ada. Apa gunanya folder itu saya simpan? Kalau saya lagi tidak bersyukur, kalau saya lagi bosan, folder itu saya buka, mengenang masa lalu Abdul Somad. Kau mesti banyak bersyukur. Kenapa saya menasehati diri saya sendiri? Karena tidak ada orang menasehati saya. Hari Jumat khutbah mestinya 4 kali. Jumat 1, Jumat 2, Jumat 3, Jumat 4. Saya sengaja kosongkan satu Jumat supaya ada khatib yang menasehati saya. Abdul Somad, kamu jangan cuma menceramahi orang, mengkhutbahi orang. Maka saya mesti dengar khutbah. Saya datang ke masjid, di sop belakang, di tepi, di pinggir untuk mendengar khutbah. Apa kata pengurus masjid? Sebenarnya khatib kita pada hari ini adalah Ustadz Fulan, tapi kami melihat ada hadir Ustadz Abdul Somad. Kita minta dia menyampaikan khutbah. Jadi pandai-pandailah menasehati diri sendiri, pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Bagaimana bersyukur segala nikmat yang diberikan Allah ini. Mudah-mudahan adik-adik semuanya termasuk insan yang pandai bersyukur, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur dengan lidah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bersyukur dengan hati, aku bersyukur sudah dapat kerjaan, aku bersyukur sudah punya seragam. Seragam ini bagi sebagian orang menjemukan, memuakkan, membosankan. Inilah seragam yang ditunggu-tunggu, dinanti-nanti, dirindukan oleh calon insinyur yang sekarang semester 7 di Institut Teknologi Bandung. Komatsu. Saya baru dapat jadwal ini tadi dikasih oleh Ustaz Andrew. Jadwal pertama kedatangan safari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, 2 provinsi ini. Ini tausiah pertama di PT Komatsu.
Memang beberapa hari ini sudah ada tanda-tandanya saya akan kemari. Tandanya mana? Anak saya 2 hari ini main traktor terus. Saya heran. Tadi saya baru nyambung. Pas ngomong dengan Pak Direktur, pas lagi makan Ustaz Abdul Somad, diputarkan videonya, saya lihat. Oh, ini yang dimainkan anak saya 2 hari ini. Jadi rupanya Allah sudah kirimkan signal-signal, ada tanda-tanda, ada supaya kita punya persiapan. Jadi sebelum datang Kokomatsu, Allah kirim tanda-tanda. Adik-adik juga nanti ketika akan ada berjodoh juga gitu, ada tanda-tandanya. Ustadz, apa tandanya kalau dia itu jodoh kita? Saya dulu juga gitu nanya ke tetangga, Pak, apa tandanya kalau dia jodoh kita? Kalau dia jodohmu, tandanya hatimu bergetar. Terus saya lama menung. Kenapa? Karena setiap ketemu perempuan bergetar. Mati pun begitu juga ada tanda-tandanya. Mudah-mudahan kita bisa merenung sejenak, membaca tanda-tanda signal yang halus itu, supaya kita semuanya menjadi orang bersyukur dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Qalilan ma tashkurun, sedikit orang yang bisa bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Kebanyakan manusia ini kurang. Nanti kalau sudah tamat sekolah, mudah-mudahan bisa kuliah. Setelah kuliah tidak pernah bersyukur. Kenapa? Dia ngelihat orang kerja. Nanti setelah tamat kuliah, mudah-mudahan dapat kerja. Setelah kerja dia nggak pernah bersyukur. Kenapa? Karena dia ngelihat orang yang tinggi jabatan. Nanti kalau saya sudah kerja, saya akan bersyukur. Nggak juga bersyukur. Kenapa? Dia ngelihat orang yang sudah kerja dapat uang, menikah. Nanti kalau sudah menikah bersyukur, tidak juga bersyukur. Kenapa? Dia lihat kawannya sudah nikah, punya rumah, punya mobil, punya kendaraan. Nanti kalau sudah nikah akan bersyukur. Ternyata sudah nikah tidak bersyukur. Kenapa? Karena dia lihat orang sudah punya anak, dia belum juga punya. Nanti kalau sudah punya anak akan bersyukur. Ternyata setelah punya anak tidak bersyukur. Kenapa? Karena anaknya laki-laki, orang terus nanya, kok nggak punya anak perempuan? Renungkan nikmat yang sedang ada sekarang. Mundur 5 tahun yang lalu, bagaimana rindunya kita ke PT ini, rindunya punya seragam ini, rindunya bekerja di sini. Sekarang sudah dapat, syukuri dengan lidah alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan cinta dengan pekerjaan kita, cinta di tempat kita bekerja. Adik-adik yang sudah bekerja di PT Komatsu ini, di antara nikmatnya bukan cuma seragamnya, bukan cuma gajinya, tapi nikmat yang terbesar adalah di tempat bekerjanya tidak terhalang untuk beribadah, ada masjid. Bayangkan saudara-saudara kita yang mesti bekerja ke luar negeri, ngurus visa, bayar, sampai di tempat kerja sholat pun tidak bisa. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad, tolong baca DM saya, ada pertanyaan yang sangat penting. Admin, apa pertanyaannya? Apa hukumnya sholat di WC? Ini mau ngetes Ustaz Somad atau gimana? Kamu nanya begini apa maksudnya? Mau ngetes-ngetes? Ternyata dia kerja di luar negeri, karena di dalam negeri sudah puluhan lamaran tidak diterima. Akhirnya demi sesuap nasi membahagiakan orang tua dan gak tahan telinga karena ditanya orang kampung terus, kok gak kerja? Kok gak kerja? Sudah jual tanah, sudah jual sapi, sudah jual gelang ibu, anting, gak juga kerja. Ada lamaran diterima, permohonan pergi ke luar negeri. Sampai di luar bertemu dengan orang-orang yang punya prinsip time is money. Uang adalah Tuhan. Mereka mempertuhankan uang. Bagi mereka 5 menit sholat zuhur dan asar mengambil jatah kerja, nggak boleh sholat. Supervisor pengawas saya nggak boleh sholat, Ustaz. Terus kamu gimana? Saya masuk ke toilet,
Bisa kira-kira kalau badan saya ditekuk, saya bisa rukuk, sujud, dan saya gelar di situ kain, anduk, dan saya sholat di situ. Apa hukumnya Pak Ustaz? Sebetulnya toilet tempat najis, kotor. Masuk ke dalam kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Wudhu saja pun makruh di dalam. Tidak boleh menyebut nama Allah, karena di dalam ada tempat buang air besar, buang air kecil. Tapi karena ini darurat tingkat tinggi, daripada enggak sholat sama sekali, maka sholatlah di situ. Ada adik-adik di sini yang sholat di toilet. Masjidnya besar. Jadi yang selama ini belum juga sholat, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hati. Tidak ada halangan. Malah didatangkan guru Syaukani, didatangkan Ustadz Abdul Somad datang kemari, dibuatkan acara tabligh akbar pengajian. Ini nikmat besar, disyukuri dengan lisan alhamdulillah wasyukru lillah wala haula wala quwata illa billah. Bersyukur dengan lisan, lidah. Bersyukur dengan hati, senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Bersyukur dengan harta, membayar zakat. Jadi adik-adik yang punya penghasilan 1 tahunnya di atas 85 gram emas, itu sudah kena zakat 2,5%. 85 gram itu Pak Ustadz, 1 gram emas itu sekarang 1 juta berapa gitu. Yang tahu harga emas tuh di pojok kiri sana. Harga emas 1 gramnya 1 juta sekian. Tapi karena kita udah lama kenal baik, 1 juta aja lah. Jadi siapa yang punya penghasilan setahun 85 gram kali 1 juta, 85 juta, bagi 12 bulan lebih kurang 7, sekian, maka dia wajib keluar 2,5%, namanya zakat. Gaji saya cuma 5 juta Pak Ustadz. Jangan hitung cuman gaji pokok, hitung total semua. Uang lembur, uang tunjangan, uang sipak, uang sundul, uang sikut, uang tanduk. Semua di total pendapatan keluarkan 2,5%. Jadi kalau 2,5% dari 1 juta itu 25.000, berarti kalau 10 juta 250.000. Jadi kalau ada tabungan 100 juta, kalau dilihat dari tatapan mata dan senyumnya yang lepas, kelihatannya di atas 100 juta ini. Makanya saya pancing-pancing di awal tadi. Saya mau ngelihat ini berapa tabungannya. Pas saya pancing dikit, senyumnya lepas, di situ saya baru tahu. Soalnya di tempat lain orang yang kalau nggak punya uang tuh susah mau senyum lepas. Dipancing dikit. Tapi kalau lepas begini, ini di atas 100 juta. Jadi uang yang sudah disimpan selama 1 tahun, jumlahnya di atas 85 gram, itu dikeluarkan 2,5%. Saya ada nyimpan di bank 100 juta Pak Ustadz, hasil kerja di PT Komatsu berapa? 100 juta. Tidak berkurang selama setahun, tidak di bawah 85. Maka keluarkan zakatnya 2,5%. Kalau 100 juta berarti zakatnya 2,5 juta. Kemana dibayarkan? Ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten dan Provinsi Kalimantan Tengah. Apakah kita di sini bisa buat Basnas? Bisa. Namanya UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Panggil bapak-bapak dari Basnas kemari, minta mereka buatkan surat izin pembukaan UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Maka semua pegawai karyawan storkan ke UPZ, dari UPZ nanti disalurkan ke Basnas Kabupaten dan Provinsi. Kebanyakan orang nggak mau bayar, kenapa? Karena dia sudah punya orang yang dia santuni tiap bulan, tetangganya, karyawan,
supir, driver, asisten rumah tangga, lalu dia bayarkan zakat. Tidak boleh membayarkan zakat kepada asisten rumah tangga, security, driver kita sekaligus gaji, nggak boleh. Asisten rumah tangga, ini gaji kamu 2 juta sekaligus zakat saya bulan ini. Itu terlalu cerdas beragama. Kalau mau bayar gaji, berapa gajinya? 2 juta, 3 juta. Ini gaji kamu dan ini zakat saya. Kalau dia masuk dalam salah satu dari 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Tidak boleh dikeluarkan dari yang 8. Bolehkah saya berzakat kepada ayah saya, Pak Ustadz? Ibu saya? Ayah, ibu, istri, anak tidak boleh dikasih zakat. Papa, ini ada hadiah untuk papa sekaligus zakat saya bulan ini. Enggak boleh. 4 orang ini tidak boleh dizakati. Istri, ini belanja bulan ini mama sekaligus zakat saya. Enggak boleh. 4 orang ini tidak boleh dizakati. Kenapa? Karena mereka wajib kita beri nafkah. Itu beda gaji ibu dengan gaji bapak. Ibu punya gaji 10 juta, bapak punya gaji 10 juta. Uangnya sama. Apa bedanya? Gaji bapak di dalamnya ada nafkah istri, ada nafkah anak, ada nafkah orang tua. Sedangkan gaji perempuan bersih 10 juta, tidak berkurang sama sekali. Begitulah hebatnya perempuan. Saya berani nyampaikan ini di sini karena nggak banyak perempuan, dan mereka nggak akan membocorkan ini keluar. Karena asalnya perempuan di rumah, waqarna fi buyutikunna. Tapi bolehkah perempuan bekerja? Boleh, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Maka istri dapat izin dari suami, lalu kemudian dia bekerja. Apa beda gaji suami sama gaji istri? Gaji suami di dalamnya ada tanggungan, gaji istri bersih. Lalu kebetulan suaminya belum bekerja. Lalu kemudian ya begitulah Allah membagi dengan keadilan. Bolehkah istri berzakat ke suami? Boleh. Istri manggil suaminya, mari kemari fakir miskin. Suami tidak boleh berzakat ke istri karena istri wajib dinafkahi. Tapi istri boleh berzakat ke suami karena suami tidak termasuk yang dinafkahi oleh istri. Maka istrinya mengatakan, papa, gaji saya 10 juta, tabungan saya ada 100, maka saya serahkan zakat ke kamu karena kamu termasuk 1 dari 8 asnaf. Apa kata istrinya? Jangankan zakat, jangankan gaji, semua tabungan yang 100 juta itu milikmu yang. Kesalahanku dalam hidup ini cuma 1. Apa? Mencintaimu. Jangankan gaji, jangankan tabungan, nyawa ku serahkan. Tapi kalau kau macam-macam, nah, bersyukur dengan Allah sudah komplit. Lisannya bersyukur. Jangan ngomong macam-macam. Ini begini, begini, ngamuk. Memangnya ngamuk menyelesaikan masalah? Ting, 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 ting. Kepada seluruh penumpang. Itu jantung kita udah nggak normal dah. Ini pasti delay. Tadi Ustadz waktu di airport delay ada ngamuk-ngamuk? Enggak. Ada keluar kata-kata kasar dari mulut Ustadz? Enggak. Ada keluar kebun binatang dari lisan Ustadz? Enggak. Kenapa Ustadz enggak ngamuk? Udah biasa.
Malah kalau tepat waktu saya malah nanya, loh kok tepat waktu? Kok kita nggak delay ya? Ustadz jangan ngomong gitu Ustadz. Nanti kalau Ustadz diembargo sama maskapai penerbangan, Ustadz mau naik apa? Saya kan nggak nyebut maskapai penerbangannya. Menjaga kode etik jurnalistik. Marah-marah tidak menyelesaikan masalah. Ibu kerja pulang, suaminya marah-marah. Ibu jangan balas marah. Kalau dia marah, ibu marah, pecah perang dunia ketiga. Ibu nyanyi aja, abang jangan marah-marah, nanti abang cepat mati. Banyak-banyak bersyukur. Kamu ini sudah kerja pergi pagi, anak belum bangun sudah pergi, pulangnya malam, tempat kerjanya jauh dari PT Komatsu. Kamu ini orangnya kasar, kamu ini begini begono. Kamu jangan balas marah. Kalau kamu marah juga apa yang terjadi? Kamu syukuri Allah sudah mengirimkan bidadari surga. Itu yang dikirimkan Allah kepada kamu itu adalah bidadari surga. Tinggal rayu saja dia. Bisa dipending sebentar bidadari surga. Apa kamu katakan saya bidadari surga? Kamu mau merayu saya? Kamu memang bidadari surga sayang. Aku bidadari surga? Iya, tapi aku gemuk mas. Kamu memang bidadari surga, tapi diturunkan Allah di rumah makan. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh segera dapat jodoh. Siapa yang nggak nerima calon mantu pakai seragam begini? Ini gaji menurut kadar warna kelihatannya. Semakin biru itu semakin banyak mungkin ya. Ini saya baru nebak aja. Demi Allah saya nggak tahu. Ini hanya husnuzon aja. Apakah banyaknya uang membuat orang bahagia? Uang tidak bisa membuat orang bahagia, tapi tanpa uang orang sulit untuk bahagia. Kalaulah uang bisa buat orang bahagia, maka orang yang berada di tempat tidur seharga 1 miliar pasti dia bahagia. Orang-orang kaya, konglomerat, pejabat pergi ke mall, dia perintahkan stafnya cari tempat tidur spring bed yang paling mahal. Ini ketemu bos, berapa harganya? 1,2 M. Bawa pulang. Sampai di tempat tidur jam 2 nggak bisa tidur. Sementara yang nggak ada punya tempat tidur, yang tulang belakangnya nggak lurus, bisa tertidur. Kapan? Waktu khotib khutbah Jumat. Maka saya Ustadz Abdul Somad belum pernah ngamuk marah ke jamaah ketika khutbah ceramah jamaahnya tidur. Belum pernah saya marah. Dengarkan tausiah Ustadz Somad yang streaming, yang YouTube, yang Instagram, yang TikTok, belum pernah marah. Kenapa? Karena uang tidak bisa membeli tidur. Berapa banyak orang punya uang tapi tidak bisa tidur, kena penyakit insomnia. Pergi ke psikiater, pergi ke rumah sakit hanya untuk beli pil obat tidur. Ustadz tadi berangkat dari rumah jam berapa? Subuh. Langsung ke airport Pekanbaru. Dari Pekanbaru terbang ke Jakarta 1,5 jam. Jakarta menantikan pesawat terbang. Langsung berangkat ke Balikpapan. Ustadz belum ada istirahat. Disitulah Allah berikan saya keutamaan. Belum ban pesawat itu bergerak, saya sudah tidur. Begitu duduk, bangun sampai Jakarta, tidur lagi sampai Balikpapan. Jadi ada satu nikmat yang menurut kita bukan nikmat, itu adalah nikmat. Maka kalau ada nanti adik-adik yang sholat lalu ditegur orang, kenapa kamu tidur? Kata Ustadz Somad, ini nikmat yang belum tentu bisa dibayar dengan uang.
Mudah-mudahan kita mensyukuri semua nikmat Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur. Yang kedua, ikhlas. Air yang tidak bercampur dengan apa-apa, murni, tidak ada warnanya, tidak ada baunya, tidak ada rasanya. Orang Arab menyebut air itu al-ma'ul khalis, air yang ikhlas. Ini kalau di Arab ini namanya al-ma'ul khalis, air yang ikhlas. Kenapa ikhlas? Tidak ada warnanya, tidak ada baunya, tidak ada rasanya. Air ikhlas. Ustadz mesti sering dikasih air ikhlas. Kalau Ustadz Somad dikasih air gula, nanti dia kena diabetes meletus. Kalau Ustadz Somad dikasih minum kopi, nanti dia tidak bisa tidur di jalan, nanti sampai di tempat ceramah dia nggak bisa berdiri, goyang. Maka PT Komatsu bukan hanya bisa membetulkan mesin traktor, tapi juga paham air apa yang mesti diberikan ke Ustadz. Air ikhlas. Oh, ini Ustadz Somad nih kelihatannya nyindir ini. Saya Ustadz yang tidak pandai sindir menyindir. Saya orangnya langsung to the point. Buka daun nampak buah. Ustadz mau minta teh manis ya? Saya sudah dikasih makan dan minum tadi di belakang. Itu maka saya berdiri tegak. Tadi ditanya, Ustadz duduk atau pakai kursi? Saya tegak berdiri. Kenapa? Karena kalau saya duduk di kursi, lalu kemudian Pak Direktur, guru, adik-adik di bawah, saya duduk, saya merasa diri saya seperti Fir'aun. Ikhlas, bersihkan hati, langkahkan kaki dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Selama adik-adik bekerja, dari mulai pagi, sore, petang, lembur, malam, itu insya Allah bernilai ibadah. Yang sudah punya istri, punya anak, ayah ibunya ada, maka dia menanggung 4 nafkah. Istri, anak, ayah, ibu. Mereka suap nasi dengan ikan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, halalan thayyiba. Untuk bayar anak sekolah TK, SD, SMP, SMA, kuliah, maka itu bernilai ibadah. Tapi jangan sampai lupa ibadah mahdoh. Kerja ini ibadah, ibadah. Dari mulai masuk pagi sampai pulang petang ibadah. Tapi ada satu lagi namanya ibadah mahdoh, pure, original, murni ibadah. Itulah dia sholat. Jangan sampai gara-gara ini, gara-gara ceramah Ustaz Somad, hayya 'alas shalah, dari masjid Baitul Muttaqin, rumahnya orang bertakwa. Dia tetap juga kerja di kantor buat laporan, masang mesin, alat berat semuanya. Begitu ditanya, kamu nggak sholat? Ini adalah ibadah. Ibadah ada 2. Satu ibadah mahdoh, sholat. Satu lagi ibadah ghairu mahdoh. Dia tidak ibadah, tapi kalau disebut nama Allah, maka dia bernilai ibadah. Ada orang ketika sholat dia sangat khusyuk, gatal kepalanya, garuk sekali. Takut dia, matanya hanya melihat ke tempat sujud. Tapi begitu bekerja, tidak on time, tidak tepat waktu, terlambat, malah terlambat datang, pulang cepat. Pas ditanya, kamu kenapa lambat datang, pulang cepat? Kita tidak boleh bersalah 2 kali dalam sehari. Kalau sudah salah di awal, jangan lagi lambat pulang, mesti cepat. Padahal dia dibayar, padahal dia digaji, maka uang yang dia ambil bukan duit yang halal, disuapkan duit haram kepada anak,
anak yang tidak berdosa makan haram. Bapak Ibu hafal semua ayatnya. Nasiyatin kadzibatin khoti'ah. Nasiyatin ubun-ubun bagian depan, kadzibatin pembohong, khoti'ah pelaku dosa, yang berdosakan tangan, yang berdosakan lisan, yang berdosakan kaki, yang berdosakan mata. Kenapa ubun-ubun yang berdosa? Karena ketika kita makan dari duit haram, sepiring nasi berubah menjadi setetes darah. Setetes darah dari jantung naik ke otak, maka isi otak menjadi haram, jahat. Dari mana otak dapat darah? Dari jantung. Dari mana jantung dapat darah? Dari makanan. Semua kejahatan berawal dari makan haram. Jangan makan haram. Betul Pak Ustadz. Saya punya teman kawan, ngobrol dengan dia 5 menit. Menit pertama aja yang halal. Masuk menit kedua, menit ketiga ngomongnya kok haram terus ya. Matanya kok ngelihat haram terus ya. Itu salah satu sebabnya kalau diurut-urut mundur ke belakang. Mata bisa melihat dari mana? Karena diperintahkan otak. Otak memerintahkan mata, lihat haram. Otak memerintahkan lisan, ngomong haram. Otak memerintahkan kaki, langkah haram. Otak memerintahkan lidah, ngomong haram. Dari mana anggota tubuh berfungsi? Dari otak. Otak dapat perintah dari mana? Dari darah. Darah naik ke otak dari mana? Dari jantung. Jantung menyemburkan darah. Jantung dapat darah dari mana? Dari makanan. Sepiring nasi yang kita kunyah itu akan berubah menjadi setetes darah. Jangan kasih anak istri uang haram. Yang jadi masalah, uang haram sama uang halal warnanya sama. Sama-sama merah, dan Bung Karno dengan Bung Hatta tersenyum di sana. Ternyata uang ini sesuai dengan jumlahnya. Kalau dia uang paling besar di Indonesia 100.000, itu proklamator tersenyum. Tapi kalau uang 1.000 itu bawa golok Patimura. Begitu hebatnya Bank Indonesia itu menempatkan. Luar biasa. Perhatikan nanti pulang dari sini. Ambil uang 1.000, ambil 100.000, foto, update status nanti malam. Mau uang berapapun, kalau sampai duit yang haram, maka kotor. Yang bersih, murni, tidak ada rasa, tidak ada bau, tidak ada warna. Dia adalah ikhlas. Mudah-mudahan kita termasuk yang ikhlas karena Allah. Bapaknya, suaminya bekerja ikhlas, istrinya menjaga anak-anak di rumah berusaha dengan ikhlas, bekerja ikhlas karena Allah. Apakah dengan bekerja ikhlas karena Allah lalu tidak mementingkan prestasi, jabatan, gaji? Itu sama seperti orang yang kuliah di universitas. Kamu belajar di sini karena Allah. Saya belajar karena Allah. Kalau memang betul belajar karena Allah, nggak usah ngurus transkrip nilai. Kalau memang betul belajar karena Allah, nggak usah ngurus ijazah S1, S2, S3. Maka kata guru-guru kami di Al-Azhar Mesir, keikhlasan tidak merusak mengurus ijazah. Karena kita disuruh dapat dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi bekerja, berseragam, ngurus pangkat, berprestasi, itu tidak merusak keikhlasan. Saya tidak mau ceramah saya ini dibalik. Besok tiba-tiba ada orang datang bekerja di PT Komatsu, tidak rapi, tidak ngurus seragam, tidak ngurus pangkat, tidak berprestasi. Pas dievaluasi, kenapa kamu begini? Yang penting ikhlas. Dua kesalahannya. Yang pertama, tidak mengikuti aturan perusahaan. Yang kedua, mengkambing hitamkan Tuhan dengan kemalasan. Banyak orang sekarang malas, nggak mau berusaha, tapi giliran dia dievaluasi, dia mengkambing hitamkan Tuhan. Seorang suami yang tidak mau bekerja, yang malas-malasan, ditanya sama istrinya, kenapa kamu nggak bekerja? Kenapa kamu tidak berusaha? Kenapa kamu tidak berkarir? Ini sudah takdir Allah.
Ini bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu bedanya dengan Jabriyah. Dia ada al-kasbu wal ikhtiar. Ada usaha, sekolah sesuai dengan jurusan. Saya yakin dan percaya adik-adik ini dulu pasti sekolahnya itu dari kecil sudah kelihatan jurusan itu. Coba sekolahkan anak-anak kita sesuai dengan jurusan, pasti insya Allah dia berprestasi. Ustaz, anak saya ini kemana-mana bawa martil, masukkan ke fakultas hukum. Berarti dia mau jadi hakim. Kalau nggak lulus hakim, tukang. Anak saya kemana-mana itu bawa jarum suntik, fakultas kedokteran. Anak saya kemana-mana main traktor alat berat, komatsu. Apapun bakatnya, dimanapun bekerja, itu dipakai untuk menolong agama Allah. Ini banyak yang salah orang tua sekarang. Setiap saya ceramah di perusahaan-perusahaan, saya ceramah di ikatan pengacara, saya ceramah di ikatan dokter, saya ceramah di PT perusahaan, berbagai macam bidang. Ustaz, gimana cara ke Mesir? Kenapa nanya ke Mesir? Saya mau kirim anak saya ke Mesir. Yang mau ke Mesir ini anaknya apa bapak? Saya. Jangan paksa anak kita pada bidang yang dia tidak suka. Walaupun saya ustaz, anak saya tidak paksa. Saya hanya paksa anak saya mondok sampai kelas 6 pondok taman SMA. Habis itu terserah dia mau kemana. Kalau dia mau jadi teknisi, dia mau jadi programmer komputer, dia mau jadi pengacara, silakan. Saya tidak paksa dia jadi ustaz. Saya paksa dia jadi ustaz. Saya paksa mesti seperti saya. Saya kirim dia ke Mesir. Dia tidak jadi saya, dia jadi Fir'aun. Jadi pegawai PT Komatsu dengan tulus ikhlas bekerja, kasih anak istri makan halal, bayar zakat, bisa menolong agama Allah. Allahu Akbar. Dengan apapun, kalau engkau sudah dipakai Allah, maka jangan cari peluang yang lain. Jadi jangan menyangka kalau menolong agama Allah itu hanya Ustadz Somad. Menolong agama Allah dengan guru, dengan Al-Quran. Guru diberikan Allah dengan suaranya dan hafalannya yang kuat. Itu ayat Quran yang beliau baca tadi pakai qiraat Warsh. Tak sama dengan qiraat yang kita baca, qiraat Hafs an Asim. Bisa beliau hafal tidak melihat Quran, ingat qiraat Warsh dengan Hafs, ingatan kuat. Suara bagus. Kamu suara bagus? Bagus Pak Ustadz. Hafalan? Error. Kamu hafalan bagus? Hafalan bagus Pak Ustadz. Suara? Macam kambing ditarik. Tidak ada manusia yang lahir tanpa bakat. Suara tak bagus, hafalan tak bagus, mungkin dalam bidang lain dia bagus. Allah itu maha adil. Kalau sudah merasa ini bidang saya, tekunlah di sana, kerja ikhlas, insya Allah bisa menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya nggak bisa ceramah, saya nggak bisa khutbah. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karenamu. Satu orang khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu orang cuman. Gua banget ini. Saya memang betul Pak Ustadz, saya nggak pernah khutbah, saya nggak pernah ceramah, dan yang dapat hidayah itu cuma satu orang Pak Ustadz. Siapa? Istri saya. So sweet. Mudah-mudahan adik-adik dapat istri yang solihah. Tolong yang bilang amin yang belum nikah aja. Saya khawatir yang udah nikah bilang amin. Keyword yang pertama bersyukur, yang kedua ikhlas, yang ketiga adalah bahagia. Melihat dari senyumnya, dari tatapan matanya, semua ini orang-orang bahagia. Amin. Nggak tahu juga keluar masjid nanti ya. Syarat bahagia kata Nabi 3. Yang pertama, qalban syakira, hatinya bersyukur. Yang kedua, lisanan zakira, lisannya berzikir, alhamdulillah, alhamdulillah.
Yang ketiga, zaujatan salihah, istri yang salihah. Kalau dapat tiga-tiga ini, kita bahagia. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad dapat tiga-tiganya. Amin. Hati bersyukur, lisan berzikir, istri salihah. Hati saya selalu bersyukur kepada Allah. Saya selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat apapun. Teman saya sama-sama satu angkatan ke UIN, sama-sama daftar, meninggal. Satu kelas, sama-sama sarapan pagi, meninggal. Adik kelas saya meninggal. Kami dari Sumatera Utara bertiga. Atasan Ustadz Tengku Zulkarnain di atas saya. Yang bawah Ustadz Mahir Tuailibi. Saya tinggal di tengah. Ustadz Mahir meninggal, Ustadz Tengku meninggal. Engkau masih beri aku nafas ya Allah. Engkau masih kasih aku hidup. Aku bersyukur kepada Engkau. Saya tidak pernah mengutuk nasib. Mengapa begini? Mengapa begini? Saya syukuri. Doakan supaya saya tetap bisa bersyukur kepada Allah. Yang kedua, lisanan zakira. Kalau kita ikut omongan orang, letih, kita capek. Makanya orang kalau ketemu dengan saya di luar masjid, di luar tausiah, Ustaz Somad ini orangnya cool banget ya. Kalau Ustaz kalau pas ngomong itu, tapi kalau pas ngobrol, apa yang mau kuomongkan? Apa yang mesti dicakapkan? Kalau saya ngomong depan orang banyak, yang saya sampaikan hadis, saya sampaikan ayat. Tapi kalau sudah, saya lebih banyak mendengar. Kenapa? Tidak usah banyak ngomong, banyak cakap yang tidak bermanfaat. Setiap kata ini akan diminta tanggung jawab. Ada juga orang yang nggak ngomong, tapi jempolnya jalan terus. Habis grup-grup WhatsApp. Serang. Maksudnya bukan hanya sekedar lisan, tapi juga tangan. Hatinya bersyukur, lisannya berzikir, dapat bidadari surga yang selalu menenangkan hati. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan Allah kebahagiaan, insyaallah. Bahagia tidak bisa dibayar dengan uang. Man as'adun nas, siapa orang yang paling bahagia? Dijawab, man as'adan nas. Yang paling bahagia adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain. Itulah orang yang paling bahagia. Tadi saya dari Pekanbaru pakai baju putih, pakai sorban, siap sudah. Ustadz Atta, nanti kita sampai di tempat tausiah, saya pakai baju, pakai sorban. Ya, begitu sampai di PT Komatsu, berubah, bajunya diganti. Ini baju dari Komatsu. Sorbannya pun diganti juga. Ada logonya, Reman. Reman. Kenapa sorban Ustadz diganti? Kenapa bajunya diganti? Ada orang yang bahagia pakai baju baru. Tapi ada yang lebih hebat lagi. Apa dia? Dia bahagia melihat orang lain pakai baju baru. Itu yang lebih the best lagi. Ada orang bahagia melihat dirinya bahagia, tapi ada yang lebih hebat lagi. Siapa? Ikut bahagia melihat kebahagiaan orang lain. Itulah orang yang paling bahagia. Bahagia makan enak, minum enak, bahagia. Tapi ada orang lebih bahagia. Dia beli nasi bungkus 2, dia pergi ke panti jompo, menemui orang-orang tua. Karena dia tidak bahagia kalau dia hanya makan sendiri, dia bahagia melihat orang lain makan. Assalamualaikum Bapak Panti Jompo. Waalaikumsalam. Berapa orang semua yang ada di panti ini? Ada 100 orang. Saya mau ajak mereka makan. Semuanya? Enggak, 1 orang aja. Saya mau makan dengan dia. Melihat kerut tangannya, uratnya keluar. Kita sedang melihat diri kita 30 tahun yang akan datang. Ini adik-adik yang sekarang umurnya 27. Saya, ya sebaya lah dengan saya 27, 28. Adik-adik pergi ke panti jompo, bawa nasi bungkus, hari Ahad, hari libur, pergi ke mall, bagus. Pergi ke pinggir laut, mantap. Pergi ke danau, cantik.
tapi pergi ke peti jompo, melihat dia menggeletar, menyuap. Anakmu mana Pak? Saya tidak punya anak. Istrimu sudah meninggal duluan. Kenapa Bapak di sini? Saya sebatang kara. Melihat dia menyuap nasinya, menetes air matanya, menetes pula air mata kita. Itulah kebahagiaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena bahagia adalah rasa. Kalau rasa mau diceritakan dengan kata, kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Andai kuungkapkan rasaku hari ini, bagaimana rasanya dapat baju dan sorban dari Komatsu, pastilah kata-kata itu berdusta dan belum tentu bisa mewakili rasa. Andai pun kupaksakan untuk mewakili rasa, rasaku belum tentu rasamu. Maka tidak usah dirangkai kata-kata, jangan merasa bisa mengungkapkan rasa, cukuplah dengan rasakan saja kebahagiaan dengan berbagi kepada orang lain. Insya Allah tiga-tiganya kita dapat, kita menjadi orang yang bersyukur, kerja ikhlas dan bahagia. Tadi saya mulai jam 6:30, sekarang sudah jam 7:30. Walaupun saya nggak ngelihat jam, itu saya terasa sudah kesemutannya 1 jam. Sudah 1 jam saya berdiri. Inilah tausiah yang paling komplit. Sholat maghribnya dapat, sholat isyaknya dapat, dari maghrib ke isyaknya ngaji. Adik-adik semuanya jangan lupa, jangan sampai tinggalkan sholat, sesulit apapun sholat, sholat, sholat. Karena kalau kita mati yang kita bawa cuma sholat. Istri tinggal. Ada ibu yang mau ikut suami mati? Gak usah dijawab Bu, gak usah. Gak ada. Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah sholat. Sholat. Tidak ada yang bisa tawar menawar sholat. Tidak ada halangan di PT Komatsu untuk tidak sholat. Tempat wuduknya, tempat sholatnya cantik indah tamannya, datang sholat. Sebesar apa, seberat apa ujianmu, Allah maha besar. Angkat 2 tangan, Allahu Akbar. Seberat apa tanggungan hidupmu, Allahu Akbar. Bahagiakan orang tua. Kalau mau bahagia, bahagiakan orang tua. Gajian, dapat uang, belikan kain, belikan mukena, belikan Quran yang besar. Saya cari ke pasar Quran yang paling besar, saya belikan rehal tempat Quran. Saya pulang ke rumah, Mak, ini Quran. Dibukanya Quran, senang sekali dia. Selama ini kalau aku baca Quran, titik banyak hilang. Sekarang, oh senang sekali aku Quran. Belikan sajadah, tegak dia di atas sajadah itu, lembut sekali sajadah yang kau belikan ini. Ya Allah, kata dia. Sholat dia di situ, menetes air matanya. Doamu mungkin tak makbul, tapi doa dia mengetuk pintu langit. Saya belikan sajadah, saya belikan rehal, saya belikan Quran. Setelah dia meninggal 2019, saya pulang ke rumah. Tempat dia sholat dulu, saya bentang sajadah itu, saya gelar sajadah di tempat itu, sajadahnya masih ada. Saya letakkan di situ rehalnya, saya baca Quran, saya baca Yasin, mengobati keringnya hati karena rindu. Ternyata saya dulu tidak tahu, tak pernah terpikir di kepala saya untuk apa ini saya buat. Ternyata setelah dibuat, baru tahu sekarang, mengobati kerinduan adalah dengan membaca Quran yang dulu dia baca. Mengobati kerinduan adalah memeluk mukena yang dulu sempat dibelikan. Ini rumah saya, ini rumah ibu saya. Setiap saya pulang tausiah, tidak pernah sekalipun saya lewat tanpa mampir membawakan makanan. Sate, martabak, nasi goreng. Masalah dia makan tidak makan itu bukan urusan. Yang penting singgah. Assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam. Ini kenapa lah kau belikan, aku udah tidur ngantuk. Gak aku makan ini katanya. Bukan masalah dia makan atau tidak makan, yang penting kita sudah memberikan. Setiap makan enak yang pertama diingat adalah orang tua. Sampai suatu ketika saya makan ikan bakar, enak sekali ini ikan bakar. Sampai tertulis di situ, ikan bakar tidak bertulang. Pas saya buka, ada juga tulangnya. Enak sekali ikannya, enak, gurih, crispy. Saya angkat tangan mau pesan, Mas, bungkus satu lagi.
Maksudnya untuk almarhumah. Baru saya ingat, rupanya dia sudah meninggal. Kalau kita sering berpesan, maka kita, kalau udah meninggal apa yang bisa kita lakukan? Ibu kami sudah meninggal Pak Ustadz. Pulang dari tempat kerja dapat gaji, beli minyak 1 kilo, gula 1 kilo, beras 10, nggak sanggup 10, 5 kilo, roti gabin 1, sarden 2, susu saset, teh kopi bungkus bawa. Sejak meninggal almarhumah sampai sekarang, saya tetap memaketkan 300 paket sampai sekarang. Sebagiannya duit saya, sebagiannya dari jamaah. Ustadz pakai duit Ustadz? Iya. Dari mana Ustadz punya duit? Ustadz memangnya orang kaya? Enggak kaya. Tapi semua yang diupload di video itu dibagikan melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau adik-adik mau bahagia, maka bahagiakan orang tua. Insya Allah. Kalau masih ada dia di rumah, pulanglah. Pulang malam ini, berikan makanan kesukaannya, belikan kain, belikan mukena. Kenapa? Nanti duitmu banyak, tapi tak ada lagi yang bisa tempat engkau berbagi cerita. Sekarang mungkin belum terasa, tapi nanti barulah kalian mengatakan, betul kata Ustaz Somad. Jadi selama ini nggak betul. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Mudah-mudahan tetap terus semangat, terus bersyukur, terus ikhlas, dan terus dalam kebahagiaan. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah.